Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat. Berjumpa kembali dengan topik ratusan purnawirawan jenderal, laksamana, marsekal dan jenderal polisi menyatu bersama rakyat mendukung Anies oleh saya Fitri Hadis Suhaemi, menganalisa secara mendalam, kritis dan sampai jauh. Ini bukan kabar bohong, yakin bukan hoaks, bahwa 170 orang para purnawirawan TNI dan Polri, yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Polri untuk Perubahan, FP3, bersatu mendukung kehendak rakyat mendeklarasi, mendukung ketiga partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan, Nasdem, Demokrat, PKS, untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai Capres Perubahan. Demikian kata Letjen Ediwan Prabowo di Yuan Garden, Jakarta, Kamis tanggal 6 Juli tahun 2023. Berhimpunnya para perwira tinggi TNI dan Polri ini, dan jumlahnya dari hari ke hari terus bertambah banyak, tidak lain adalah merupakan panggilan hati, melihat situasi bangsa dan negara saat ini. Mereka sudah purna tugas sebagai TNI dan Polri, tapi bukan berarti abai pada nasib dan kepentingan rakyat. Mereka sadar bahwa negara saat ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Sebagai anggota TNI dan Polri memang ada masanya, tapi pengabdian itu tidak kenal henti. Selama hayat masih dikandung badan, panggilan pengabdian untuk bangsa dan negara tetap setia membela bangsa dan negara. Itulah sebabnya para perwira tinggi ini tampil sedikit ke depan. Mereka tidak mengejar jabatan dan tidak pula haus jabatan dan berharap imbalan dari yang mereka kerjakan saat ini. TNI dan Polri, sesuai jati dirinya, lahir dari rakyat dan untuk rakyat sehingga mereka amat peka pada kondisi rakyat. Apalagi mereka saat ini telah purna, sehingga lebih banyak di tengah masyarakat. Dalam pandangan para perwira tinggi TNI Polri yang tergabung dalam FP3 ini, bahwa negara memang tidak sedang baik-baik saja. Di tengah hutang negara yang kian menumpuk, korupsi meluas, bahkan transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun hilang menguap tanpa tidak lanjut. Sulitnya rakyat mencari lapangan pekerjaan yang dapat menopang kehidupannya menyebabkan mereka tenaga kerja Indonesia terpaksa bekerja di luar negeri walau untuk pekerjaan kasar yang dapat merendahkan martabat bangsa. Namun di sisi lain pembangunan yang dibangga-banggakan justru membuka lebar masuknya tenaga kerja asing, khususnya tenaga kerja China, bahkan diantaranya masuk secara ilegal ke Indonesia. Lebih ironis lagi, undang-undang ketenaga kerjaan dirubah sedemikian rupa sehingga lebih menguntungkan pengusaha ketimbang tenaga kerja Indonesia. Kemandirian dalam hal pangan masih hanya sebatas jargon politik. Sampai dengan 2 periode jabatan Presiden Jokowi, ketergantungan pada impor adalah fakta yang tidak dapat dibantah. Bahkan impor dilakukan pada saat petani sedang panen raya sehingga harga jual mereka jatuh di tengah tingginya biaya produksi. Polisi tembak polisi di rumah Jenderal Polisi yang mati CCTV adalah joke memalukan yang mencoreng muka organisasi penegak hukum. Kondisi ini lebih diperparah lagi dengan ditangkapnya Mayor Jenderal Polisi karena menjual narkoba yang seharusnya dimusnahkan karena berupa barang bukti. Potensi perpecahan persatuan dan kesatuan bangsa membesar, NKRI harga mati seakan menjadi sebatas jargon, karena kenyataannya di media sosial antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain saling bertikai dan menyerang. Di dunia nyata ormas-ormas yang beratribut mirip militer semakin menunjukkan kekuatan dan keangkeran mereka dan tidak jarang mengancam kelompok masyarakat lain. Dalam hal suksesi kepemimpinan negara Republik Indonesia, isu yang berkembang mulai dari upaya Presiden 3 periode, perpanjangan masa jabatan Presiden serta Presiden akan cawe-cawe, dan adanya calon Presiden yang diendorse dan tidak diendorse oleh Presiden,
menggambarkan adanya upaya presiden mendatang harus dari kalangan mereka sendiri. Maka tidak heran muncul dugaan bahwa presiden mendatang harus all Jokowi's man. Pemilu tahun 2024 diperkirakan akan banyak kecurangan dan penjagalan terhadap calon presiden dan akan memakan korban nyawa hilang yang cukup besar. Sesuai teori gunung es, yang tampak ke permukaan adalah bagian kecil saja, maka permasalahan yang sebenarnya adalah jauh lebih besar dari yang terungkap ke publik. Kondisi negara yang tidak baik-baik saja inilah yang mendorong para jenderal, Laksamana, Marsekal dan jenderal polisi berhimpun dalam FP3, untuk mengawal dan memastikan Anies Rashid Baswedan dan pasangannya dapat maju sebagai calon Presiden Republik Indonesia, tanpa jegalan dan atau kecurangan sekecil apapun. Untuk mengantisipasi kemungkinan kejadian tersebut, para purnawirawan akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi bersama komponen bangsa lainnya, yang mempunyai visi dan misi yang sama, serta menyusun langkah yang perlu untuk terselenggaranya pemilu tahun 2024 sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pemilu dapat berlangsung jujur, adil, langsung, bebas dan rahasia. Perlu dicermati bahwa para perwira tinggi TNI dan Polri yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Polri untuk Perubahan, FP3 ini, umumnya beranggotakan purnawirawan lulusan TNI dan Polri yang purna tugas tahun 2018 sampai sekarang, sehingga mereka masih punya keterikatan paling tidak secara emosional dengan juniornya yang masih aktif sekarang ini, dan sepemikiran dengan FP3. Apalagi kecenderungan FP3 berafiliansi ke Partai Demokrat yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, adalah mantan anggota TNI, dan teman-teman satu angkatan dengannya saat ini, rata-rata berpangkat kolonel aktif atau pamen senior, adalah pangkat dengan jabatan yang cukup strategis, dan menjadi komandan atau pimpinan di lapangan. Dengan demikian, kolaborasi para purnawirawan FP3 dengan AHY dan teman-temannya akan menjadi pengawal tegaknya demokrasi di Indonesia. Tentunya seluruh komponen yang tergabung dalam FP3 berharap dan berjuang agar pemilu tahun 2024 dapat berlangsung aman, damai, jujur dan adil serta demokratis dan tidak ada hambatan apalagi kerusuhan yang dapat memicu disintegrasi bangsa Indonesia. Selamatkan pemilu tahun 2024. Para sahabat semua, dari analisa terdahulu, maka bisa kita simpulkan bahwa para purnawirawan TNI Polri bersatu mendukung perubahan di negeri ini untuk menjadi lebih baik. Kemudian FP3 berharap pemilu 2024 mendatang dapat tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sekianlah para sahabat yang bisa saya sampaikan. Maaf atas segala kekurangan, saya akhiri dengan mengucap wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.